Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV, Saudara. Kita lihat langsung situasi terakhir di Istana Negara. Bagaimana para undangan yang telah hadir ke Istana untuk menghadiri dua agenda besar yang akan dilakukan menurut rencana 5 menit lagi. Jika memang tepat waktu, akan ada pelantikan kenaikan pangkat kehormatan jenderal kepada dua orang, yaitu Komjen Pol Purnawirawan Ahmad Doviri, kemudian kepada Letjen TNI Purnawirawan Jamari Caniago, dan menurut rencana pada pukul 3 nanti akan ada pelantikan posisi Menteri kosong. Paling tidak informasi yang kami dapatkan, ada beberapa nama yang mencuat yang akan menduduki ataupun menggantikan posisi menteri sebelumnya di Kementerian Kemenko Polkam dan juga Kemenpora. Kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa, yang saat ini berada di Istana Negara yang dari tadi memang memantau bagaimana situasi di sana. Tifal, yang terakhir datang di Istana, pantauan Anda siapa saja, Tifal? Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, lalu tadi ada Wakapolri juga yang sudah datang ke Istana Kepresidenan Jakarta. Saat ditanya wartawan soal apa agenda kedatangan mereka dan mengonfirmasi sejumlah nama staf ahli presiden, disampaikan tadi oleh Agus Andrianto kepada saya sebelum menuju masuk ke dalam Istana Kepresidenan. Begitupun tadi oleh ini yang tidak menyampaikan banyak hal begitu soal mengonfirmasi nama-nama yang beredar belakangan ini. Sebelum beberapa tokoh tadi, ada Menteri Dalam Negeri juga, Tito Karnavian, yang membenarkan agenda hari ini di Istana Kepresidenan salah satunya adalah pelantikan menteri. Tapi saat kami tanyai soal nama calon kuat Menko Polkam, Jamari Caniago, apakah betul akan dilantik hari ini, dia mengaku tidak tahu dan lalu sampai pahami Yan bahwa Jamari Caniago ini punya posisi kuat akan menggantikan posisi Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Namun semua baru akan terjawab nanti saat proses pelantikan di dalam Istana Kepresidenan atau persisnya nanti di Istana Negara akan berlangsung. Pemahaman kami sejauh ini jadwal bakal berlangsung rangkaiannya pada pukul 2 siang waktu Indonesia bagian Barat. Itu baru untuk satu nama yang sampai dengan saat ini belum ada pejabat definitifnya. Nama lainnya juga menarik adalah nama Menteri Pemuda dan Olahraga yang menggantikan nama Dito Aryo Tejo yang telah berhenti masa pengabdiannya sebagai menteri sejak ia menjabat di tahun 2023. Belakangan beredar nama Erick Thohir yang saat ini menjabat sebagai Menteri BUMN, kemudian politisi Partai Golkar Putri Komarudin, Wamenpora saat ini Taufik Hidayat. Mana yang benar, mana yang sudah terkonfirmasi, ini yang masih kami tunggu. Karena sampai saat ini kedatangan dari sejumlah menteri masih kami nantikan sekarang. Belakangan kami juga mendengar kabar bahwa ada peluang bagi Erick Thohir untuk mengisi pos Menteri Pemuda dan Olahraga, mengingat background atau latar belakang dari sosok Erick Thohir ini sebatas sebagai pengusaha, tapi juga pernah menduduki posisi sebagai bagian petinggi ataupun juga pemegang saham dari sejumlah klub olahraga, baik itu di tingkat nasional maupun juga mancanegara. Belum lagi kita masih memahami Erick Thohir saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Tapi apakah benar nama ET ini yang akan menduduki posisi itu atau justru nama lain yang potensial seperti yang sudah saya sebutkan, Putri Komarudin atau nama Wamenpora saat ini Taufik Hidayat, ini masih butuh konfirmasi lagi, termasuk kami membaca dinamika yang saat ini sedang kami pantau di sekitar Istana Kepresidenan Jakarta. Visual dari tim liputan kami lainnya, Triksi Valencia dan Arif Rahman juga menunjukkan kami masih melihat atau menantikan kedatangan dari sejumlah tokoh lain yang berpotensi atau kemungkinan bakal masuk ke dalam dan mengikuti rangkaian pelantikan sejumlah pejabat, terutama dalam hal ini Menteri di tataran Kabinet Merah Putih. Perlu saya tekankan lagi, sejauh pemahaman saya sampai dengan sekarang, selain nama Menko Polkam dan juga Menpora, ada peluang juga untuk melakukan pelantikan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
Meskipun kemudian masih harus dikonfirmasi lagi nama yang akan resmi dilantik, tapi yang kami dapatkan kabarnya nama mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan di era periode kedua Presiden ketiga RI Joko Widodo, Afrian Syahnur, disebut-sebut akan mengisi pos ini menggantikan Immanuel Ebenezer Gerungan yang tersandung kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan terkait dengan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Ini masih sifatnya dinamika. Perlu dikonfirmasi lagi apakah benar nama itu yang bakal dilantik hari ini, mengingat kalau saya ceritakan lagi dinamika dari rencana pelantikan ini sejak pagi sampai dengan jelang sore ini terus bergulir cukup intens begitu. Yang awalnya kami menerima kabar akan ada banyak nama menteri dan wakil menteri yang bakal dilakukan pelantikannya oleh Presiden Prabowo Subianto, kemudian mengerucut jumlahnya menjadi 4 nama, bahkan sekarang yang saya pahami setidaknya ada 2 menteri, 1 wakil menteri dan staf ahli Presiden Ahmad Doviri yang juga bakal dilantik untuk hari ini setelah dilakukan nantinya proses angkatan pangkat kehormatan di Istana Kepresidenan Jakarta. Yang juga menarik adalah posisi dari staf ahli presiden ini. Mengingat kalau namanya staf, kita juga ingat bahwa di lingkungan kepresidenan juga punya namanya kantor staf kepresidenan. Perannya akan sejauh apa? Posisinya akan sestrategis apa jabatan ini? Lalu kemana arah dari posisi staf ini untuk bisa membantu kerja-kerja pemerintahan, terutama kerja Presiden Prabowo Subianto selama menjabat sebagai Presiden di lingkungan Kementerian Kabinet Merah Putih periode 2024 hingga 2029. Ini yang masih kami baca dinamikanya, termasuk kami menantikan arahan lebih lanjut sebelum kami akan masuk ke dalam Istana Kepresidenan dalam proses pelantikan yang semoga tidak lama lagi akan dilakukan. Ya.